Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga kita di malam hari ini. Kita akan memulai ibadah keluarga kita di hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020. Mari kita senantiasa boleh mempersiapkan hati, diri kita, bersama dengan setiap anggota keluarga, untuk kita boleh melakukan ibadah keluarga di malam hari ini. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ibadah keluarga kita malam hari ini, biarlah kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Dan biarlah di dalam persekutuan, di tengah-tengah kehidupan keluarga kita senantiasa beroleh berkat damai sejahtera Tuhan. Untuk itu mari kita datang menghadap kepada Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari Gita Bakti nomor 354. Gita Bakti nomor 354, bait yang pertama kita tembangkan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan, kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Engkaulah Tuhan Sang Juru Selamat kami, Engkaulah Tuhan Sang Sumber kekuatan kami, Engkaulah Tuhan Sang Sumber berkat di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Di malam hari ini bersama dengan setiap anggota keluarga kami, ketika kami boleh berkumpul bersama, kami duduk bersama, bersekutu memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan. Hadirlah ya Bapa di tengah-tengah persekutuan kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, pimpin dan sertai sepanjang jalannya ibadah dari awal hingga pada akhirnya, sehingga ibadah yang boleh kami lakukan menjadi suatu yang indah dan berkenan di hadapan-Mu. Dan ketika kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus, sucikanlah kami Bapa, baharuilah hidup kami, tahirkanlah kami, sehingga kami beroleh kasih karunia, damai sejahtera daripada-Mu. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Dan biarlah ibadah keluarga di malam hari ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk membuka Mazmur pasal 108. Mazmur pasal 108 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Kita akan bermazmur secara berbalasan berdasarkan Mazmur pasal 108 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 yang menyatakan, nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Demikianlah mazmur pujian bagi kebesaran nama Tuhan.
Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sembari kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk kita boleh membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 15 kita tembangkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mempersiapkan pembacaan Alkitab kita sesuai dengan sabda bina umat di hari ini. Dari kitab Kejadian pasal 48, Kejadian pasal 48 ayat 15 hingga ayat yang ke-22. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, marilah kita memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kami siap untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami senantiasa dikuasai oleh Roh Kudus-Mu yang Engkau boleh curahkan saat ini di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, sehingga setiap firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan bersama, kami boleh memahami, kami boleh mengerti, kami boleh menemukan pesan terdalam di dalam setiap firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan bersama. Terlebih kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari, untuk senantiasa yakin dan percaya bahwa Engkaulah Tuhan sang sumber berkat di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Untuk itu Bapa, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk menikmati dan mendengarkan akan firman-Mu. Amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan buat kita semua Kejadian pasal 48 sesuai dengan sabda bina umat ayat 15 hingga ayat yang ke-22. Kejadian pasal 48 ayat 15 hingga ayat yang ke-22 yang menyatakan, sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepas aku dari segala bahaya.
Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, "Dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati demikian. Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye." Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Shalom buat kita semua. Ya, malam hari ini kita boleh bersama kembali di dalam ibadah keluarga. Dan saya yakin dan percaya dalam setiap pengharapan kita senantiasa kepada Tuhan Yesus, kita boleh hidup rukun, kita boleh hidup harmonis di dalam kehidupan keluarga kita. Terlebih setiap hari Rabu malam, kita boleh duduk bersama dengan setiap anggota keluarga kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam situasi dan kondisi yang boleh kita hadapi saat ini, kalau kita boleh menoleh ke belakang beberapa bulan yang lalu, kemudian saat ini kita akan memasuki masa-masa era baru dalam kehidupan manusia. Ketika kita boleh senantiasa memiliki pengharapan kepada Tuhan, maka kita juga dimampukan untuk dapat melihat bahwa Tuhan sedang bekerja dalam sejarah kehidupan manusia, bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Terlebih bukan hanya sekedar Tuhan bekerja, tetapi Tuhan mampu memberikan yang terbaik bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan saya yakin dan percaya saat ini Tuhan boleh menghadirkan berkat di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Dan itu juga harus ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita juga harus yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita sampai saat ini. Berbicara masalah yang terbaik, tentunya kita sebagai manusia pasti ingin mau melakukan yang terbaik, pasti ingin mau mendapatkan yang terbaik. Ketika kita kemudian hendak diberikan sesuatu, barang ataupun apa, pasti kita akan memilih yang terbaik. Dan ketika kita mengharapkan sesuatu yang terbaik, ketika kita memilih sesuatu yang terbaik, seharusnya juga kita harus mampu memberikan yang terbaik. Tema kita di malam hari ini, Allah tahu apa yang terbaik. Allah tahu apa yang terbaik.
dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sejarah manusia yang boleh terjadi hingga sampai saat ini. Allah tahu apa yang terbaik yang hendak Ia berikan. Bukti nyata yang Ia berikan yang terbaik ketika Dia datang ke dunia, ketika Dia menyerahkan nyawanya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Apakah itu bukan sesuatu yang terbaik yang Allah berikan dalam kehidupan kita? Bukannya dalam kehidupan kita sepanjang hari ini kita boleh ada, kita boleh menikmati segala sesuatu yang Allah berikan. Apakah itu bukan yang terbaik yang Allah berikan? Pastinya itu adalah yang terbaik yang Allah berikan sampai kita boleh ada sampai malam hari ini. Terbaik bagi Allah belum tentu terbaik menurut kita. Karena apa? Terkadang manusia melihat secara fisik, terkadang manusia hanya melihat luarnya saja, terkadang manusia hanya melihat kasat mata saja, atau ketika tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan harapannya, kemudian dikatakan itu bukan yang terbaik. Tapi ingat, ketika Allah memberikan segala sesuatu, Allah memberikan yang terbaik, dan Allah tidak pernah salah alamat ketika Ia mau memberikan yang terbaik kepada manusia. Kisah ketika Yakub memberkati cucu-cucunya, memberkati anak Yusuf, Manasye dan Efraim. Kita tahu bahwa Manasye ini adalah anak pertama, anak sulung, sedangkan Efraim itu adalah anak kedua. Dalam tradisi Yahudi, dalam tradisi bangsa Israel, bahwa anak sulung akan mendapatkan berkat lebih, bahwa anak sulung akan mendapatkan harta warisan lebih dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Dan itu pun terbawa hingga sampai saat ini. Anak nomor satu memiliki hak istimewa, hak spesial. Tetapi apa yang terjadi di dalam peristiwa ketika Yakub memberkati Manasye dan Efraim? Kembali lagi kita bisa melihat kebiasaan tradisi yang ada dalam bangsa Israel, bahwa berbicara masalah tangan kanan. Sampai saat ini bangsa Indonesia, budaya timur juga memahami bahwa tangan kanan ini adalah lebih baik daripada tangan kiri. Bukti nyatanya apa? Ketika kita mengajarkan anak-anak kita, ketika anak-anak kita kemudian bersalaman, walaupun sekarang salamannya dengan namaste, tapi kalau kita hendak bersalaman dengan anak-anak kita, pasti kita mengajarkan dengan menggunakan tangan kanan. Kita mengajarkan anak-anak kita ketika memberi dengan menggunakan tangan kanan. Dengan kata lain apa? Pemahaman akan tangan kanan ini lebih terhormat dibandingkan dengan tangan kiri. Ketika kemudian anak-anak memberikan sesuatu barang kepada yang lebih tua dengan menggunakan tangan kiri, itu dipandang tidak sopan, tidak menghargai, tidak tahu etika dan sebagainya. Karena apa? Itu dia. Karena sudah dari zaman Israel dahulu, sebelah kanan ini menjadi hal yang istimewa. Dia digunakan untuk makan. Berbeda dengan yang kiri. Digunakan untuk apa? Ya, Bapak Ibu yang bisa jawab. Bahkan ketika ritual memberkati, itu pun terjadi bahwa sebelah kanan, tangan kanan itu adalah simbol berkat yang lebih besar, yang lebih istimewa dibandingkan dengan tangan kiri. Sehingga ketika kemudian Yakub memberkati Manasye dan Efraim, yang seharusnya Manasye berada di sebelah kanan mendapatkan berkat tangan kanan, sedangkan Efraim itu adalah anak yang kedua, cucu yang kedua, itu adalah berkat yang sebelah tangan kiri. Tapi apa yang terjadi? Kebalikannya. Yakub memberkati Efraim terlebih dahulu dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan Manasye diberkati dengan menggunakan tangan kiri. Jadi posisi yang dilakukan oleh Yakub seperti ini. Ini adalah Efraim, ini adalah Manasye. Kemudian apa yang terjadi? Yusuf melihat itu, memandang itu tidak baik. Seharusnya Manasye memperoleh berkat sebelah kanan,
menggunakan tangan kanan. Sedangkan Efraim itu berkat tangan kiri. Tapi apa yang Yakub katakan? Tidak. Allah tahu apa yang terbaik. Allah mengetahui apa yang menjadi rencana dalam setiap kehidupan manusia dan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan manusia, dan Allah menghendaki itu semua terjadi. Dengan kata lain apa? Yakub, Allah memberkati Manasye, tetapi Efraim mendapatkan berkat lebih daripada Manasye. Sama-sama beroleh berkat. Tapi ternyata yang sulung yang pertama, Manasye, tidak mendapatkan berkat istimewa. Malah Efraim yang bukan sulung mendapatkan berkat istimewa. Agak sedikit terlihat mungkin aneh, agak sedikit kok bisa seperti itu. Ternyata kalau kita kemudian melihat dan menggali kemudian sejarah perjalanan kehidupan bangsa Israel di dalam perjanjian lama, kita akan menemukan hal-hal yang demikian, bahwa anak sulung tidak selamanya memperoleh berkat istimewa. Kita bisa melihat kisah Ishak dan Ismail, yang seharusnya Ismail mendapatkan berkat sulung, tapi yang terjadi apa? Bukan Ismail, melainkan Ishak. Itu yang pertama. Yang kedua, Yakub dan Esau. Ya, Esau adalah kakak, Yakub adalah adik. Tapi Yakub yang mendapatkan berkat istimewa, Esau tidak. Padahal Esau adalah anak sulung. Yang ketiga, di dalam pembacaan kita berbicara masalah Efraim dan Manasye. Yang kakak adalah Manasye, sedangkan adik adalah Efraim. Yang mendapatkan berkat istimewa adalah Efraim. Kisah Yusuf, kakaknya adalah Ruben, yang mendapatkan berkat istimewa. Kalau kita membaca di ayat yang ke-21, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke nenek moyangmu, dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihan daripada saudara-saudaramu. Yusuf mendapatkan berkat yang berlebih dibanding saudara-saudaranya. Ruben anak pertama, kakak, sedangkan Yusuf terakhir. Tapi Yusuf yang mendapatkan berkat berlebih, berkat istimewa. Dan yang terakhir, saya mengajak kita semua melihat sejarah kehidupan Raja Daud. Ketika pemilihan, Allah memilih Daud. Kakak-kakaknya yang begitu gagah, tampan, tegar, kekar, tapi Allah memilih Daud, yang notabene adalah gembala, anak paling kecil. Kita bisa melihat, bukan berarti kemudian yang nomor 2 selalu terberkati, bukan. Selalu mendapatkan berkat berlebih atau berkat istimewa, bukan. Kita bisa melihat bahwa Allah tahu apa yang terbaik yang Ia akan berikan. Kepada siapa Allah memberikan yang terbaik? Tentunya Allah melihat setiap hati manusia, dan Allah tidak pernah salah ketika Dia memberikan yang terbaik, ketika Dia menunjuk, ketika Dia memilih. Allah tidak pernah salah. Dan ternyata buktinya benar. Bukan Manasye yang disebut duluan, tetapi Efraim dan Manasye. Kita bisa melihat di dalam pembacaan kita, ayat yang ke-20, lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang-orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Bukan Manasye kemudian Efraim, tapi Efraim, Manasye. Allah dapat melihat apa yang akan terjadi di dalam kehidupan setiap manusia, dan Allah tidak pernah salah pilih.
di dalam Ia memberikan berkat bagi kehidupan manusia. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, refleksi di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan yang boleh kita baca dan renungkan saat ini. Ketika Allah tahu apa yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita, mari kita senantiasa boleh menjadi pribadi yang pertama, menjadi pribadi yang indah, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah, sehingga kita dipandang yang terbaik, yang layak untuk menerima berkat yang Allah berikan. Dan ketika Allah memberikan berkat di dalam kehidupan kita, Allah memberikan yang terbaik seturut dengan kehendak Allah. Dan di dalam berkat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, Allah juga pastinya tidak pernah salah. Ketika Dia memberikan berkat bagi setiap orang yang membuka hati, membuka diri, kemudian kita menerima bahwa ini adalah berkat Tuhan, pasti kita akan disadarkan dengan hikmat Tuhan bahwa ketika kita boleh menerima berkat, kita dimampukan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama, bukan untuk menjadi egois. Berkat Tuhan dipek sendiri, berkat Tuhan dimakan sendiri. Kalau itu yang terjadi, saya yakin dan percaya kita tidak akan lagi dipakai oleh Tuhan menjadi alat-alatnya. Tapi kalau kita membuka hati, membuka diri kita, menjadi pribadi yang the best, menjadi pribadi yang terbaik, maka berkat Tuhan pun yang mengalir dalam kehidupan kita adalah berkat yang terbaik. Mari kita menjadi pribadi anak-anak Tuhan, selalu menjadi yang pertama, selalu menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Sehingga apa? Sehingga berkat Tuhan yang terbaik boleh terjadi di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita saat teduh sejenak. Sebagai respon dari renungan yang boleh kita dengar bersama, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 416. Kidung Jemaat 416, kita tembangkan bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu di dalam syafaat kita dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami dan doksologi. Kita berdoa. Segala puji dan syukur atas setiap kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Kami boleh rasakan hingga sampai saat ini. Sehingga layaklah kami saat ini bersama dengan setiap anggota keluarga kami datang sujud dan menyembah, menaikkan setiap ungkapan syukur kami melalui pujian, melalui doa, melalui firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengajarkan kepada kami bahwa berkat Tuhan yang terbaik boleh terjadi di dalam kehidupan kami ketika kami boleh menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan. Berkat Tuhan telah tersedia yang terbaik dalam kehidupan kami. Mampukan kami juga untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu di surga melalui sikap, tutur kata, perbuatan, tingkah laku kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa selalu menjadi yang terbaik, menjadi yang nomor satu
menjadi contoh dan teladan di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada, sehingga berkat Tuhan senantiasa hadir, berkat yang terbaik Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami boleh menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan, mampukan kami juga untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Hilangkan egois kami, hilangkan rasa tamak kami, sehingga ketika berkat Tuhan yang boleh mengalir dalam kehidupan kami dimampukan untuk melihat kehidupan sekitar kami, sehingga kehadiran kami pun dapat menjadi berkat di dalam kehidupan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami bahwa Engkau sangat mengetahui apa yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Apa yang kami butuhkan, bukan apa yang kami inginkan. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan, berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan bagi setiap kami yang berseru berserah hanya kepada Bapa di surga. Berkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi, berkati kehidupan keluarga kami dalam setiap gumul juang yang ada. Biarlah kehidupan keluarga kami senantiasa terberkati oleh kasih setia Tuhan dalam setiap gumul juang yang kami boleh hadapi, dalam setiap usaha dan pekerjaan yang kami boleh hadapi saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami dan keluarga kami. Kami mau menyerahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini di dalam kelemahan tubuh, yang terbaring sakit di dalam masa tua mereka. Engkau sendiri yang akan hadir, menjamah mereka, memulihkan mereka, memberikan kekuatan, penyertaan Tuhan, bahkan kesembuhan daripadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih, khususnya bagi jemaat Tuhan yang Kau boleh tambahkan usia, baik pribadi maupun di dalam usia perkawinan. Biarlah wujud nyata pertambahan usia yang Tuhan berikan menjadi wujud nyata kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh merespon itu semua dalam setiap ungkapan syukur kami. Jemaat Tuhan di GPIB Jemaat Patmos Sabang, berkati gereja Tuhan di tempat ini, dalam setiap pelayanan, dalam setiap rencana-rencana ke depan. Biarlah Tuhan turut campur tangan di dalam setiap rencana-rencana yang kami akan lakukan. Ketika di minggu depan kami akan rencana untuk membuka ibadah Pelkat, PKP, PKB dan Gerakan Pemuda, biarlah Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Tuhan berkehendak atas semuanya ini, sehingga mampukan kami di dalam hikmat Tuhan untuk melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu di surga. Terima kasih Bapa, di dalam kerajaan surga kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang ada di kota Sabang ini, anak-anak Tuhan yang ada di kota Sabang ini. Biarlah kami senantiasa boleh menjadi pribadi yang terbaik, menjadi pribadi contoh dan teladan di dalam kehidupan kami bermasyarakat. Berkati seluruh masyarakat kota Sabang, berkati pemerintahan kota Sabang, sehingga di dalam segala sesuatu yang kami boleh jalani di dalam kebersamaan hidup bersama, kami boleh senantiasa merasakan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami mau menyerahkan era kehidupan baru yang akan kami masuki, the new normal life. Mampukan kami untuk taat, tertib, disiplin, sehingga kami boleh hidup di era kehidupan manusia yang baru saat ini. Terima kasih Bapa, biarkan curahan hikmat dan kuasa Roh Kudus Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menyatakan, menghadirkan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, di dalam kerajaan surga. Inilah ungkapan syukur, inilah syafaat kami, inilah keberserahan hidup kami yang kami boleh bawa dan serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 301, Kidung Jemaat 301, sementara kita bersama-sama akan mengumpulkan persembahan, pujian Kidung Jemaat 301 kita tembangkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk bersama-sama menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, berkat Tuhan yang terbaik boleh mengalir dalam kehidupan kami. Saat ini kami dimampukan untuk memberikan yang terbaik bagi nama-Mu di surga. Saat ini kami boleh membawa persembahan syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur ini. Sucikanlah dan kuduskanlah sehingga berguna bagi pelayanan kesaksian di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Sumber berkat kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tetap berdiri. Kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupan keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Pujian pengutusan kita membuka Kidung Jemaat nomor 370. Kidung Jemaat 370 kita tembangkan bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, kasih di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kita saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, demikianlah ibadah keluarga kita di malam hari ini. Kami pelayan yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat,
Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.